buat Bapak Ibu semuanya dan juga Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kita bacakan kehadiran Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita. Terlebih pada saat ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10. Di sini saya akan bacakan tertib acara daripada diseminasi budaya positif, yaitu seminar sekolah dasar SD Negeri nomor 034779 Sidiangkat, di mana kata sambutan yang pertama sebagai pembukaan yang dari saya sendiri sebagai protokol, dan selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya doa pembuka dari Ibu Usiana Tumanggar, selanjutnya akan kita dengarkan pemaparan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang dipaparkan oleh Ibu M. Sialoho, dan selanjutnya pemaparan 5 kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas oleh Ibu Jelianti Ervina Situmeang, dan selanjutnya ada refleksi dan umpan balik, dan selanjutnya doa penutup dari Ibu Syakinah Marmun. Terima kasih kita ucapkan untuk pada pagi hari ini, di mana akan kita dengarkan diseminasi atau pemaparan budaya positif dari CGP Angkatan 10. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dari Bapak T. Tumanggar. Akan waktu dan tempat akan kami persilakan. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih berkat dan anugerahnya, sehingga kita masih boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat, masih dapat menghirup udara segar, bahkan napas kehidupan yang kita rasakan pribadi pas pribadi. Itu semua bukan karena kekuatan semata, tapi karena kasih Tuhan yang selalu hadir di tengah kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar lagi Ibu Haloho dengan Ibu Tumeang akan membawakan budaya positif. Kiranya Tuhan, kami serahkan acara kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun nanti yang menjadi mereka paparkan kepada kami, sehingga kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami, bahkan kami terapkan kepada siswa kami, sehingga kami semakin tahu apa yang mereka berikan kepada kami nantinya. Kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampuni kami Tuhan, supaya jangan dalam berkat yang Kau berikan. Dan pujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Mantanari selaku pembawa acara di kegiatan kita ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pemimpin pembelajaran di dalam kelas, terkhusus kepada Ibu Tumeang dan Ibu Haloho selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Kediri. Pertama, kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana atas kasih berkatnya kita dapat bertemu, berkumpul di rumah ini untuk mendengarkan diseminasi disiplin atau budaya positif di sekolah kita. Jadi sebuah kebanggaan tersendiri Bapak Ibu, di mana sekolah kita ini merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Kediri yang berhasil melahirkan CGP-CGP di setiap angkatan yang ada di Kediri. 4, 8, 9, 10, bahkan angkatan 11 yang mana memang diundur. Tetapi di sana kita bisa melihat, bisa merefleksi bahwa sekolah kita ini diakui. Dan saya secara pribadi bangga memiliki aset-aset yang mumpuni. Tinggal mengarahkan, tinggal mengkolaborasikan sesama kita di sini supaya tujuan program pemerintah, terus program sekolah kita bisa terlaksana. Jadi ini kepada Ibu Haloho dan Ibu Jelianti, mungkin di setiap kegiatan angkatan calon guru penggerak setiap angkatan ada refleksi, ada perubahan positif. Kalau di angkatan 4 atau angkatan sebelumnya mungkin ada yang perlu diperbaharui, disempurnakan, dan setiap angkatan yang tambah ada penyempurnaan. Jadi kepada Bapak Ibu Guru, terkhusus kepada CGP Angkatan 10, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu ada, yaitu menuntun kodrat yang ada pada murid, agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Pastinya topik
fokus topik yang dibahas di CGP pasti filosofi Ki Hajar Dewantara. Pasti itu. Kenapa? Karena setiap ada LK, secara tidak langsung saya ikut juga belajar. Tidak mungkin saya mengikuti LK tidak ada yang bahan yang saya bawa. Jadi filosofi yang akan dikembangkan di CGP adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, membuat siswa belajar berbahagia, merdeka sepanjang hayat. Itu dia. Jadi di sini dibutuhkan guru atau pamong yang betul-betul bisa menuntun mengarahkan anak itu supaya mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan sepanjang hayat. Itu yang dibutuhkan. Jadi diharapkan nantinya CGP yang lahir dari sekolah kita ini menjadi pionir di dalam kelas, di sekolah, bahkan bisa mengimbaskan keluar. Jadi sedikit lagi tambahan, kiranya kegiatan ini bukan hanya pemenuhan tugas pribadi ya kepada CGP, bahkan guru penggerak, bukan hanya pemenuhan tugas pribadi saya nih ya, maunya ada dia goalnya, ada hasil yang berdampak kepada siswa, berdampak kepada kita. Kalau saya lihat Bapak Ibu di pelaksanaan observasi kelas 80%, 90% itu sudah muncul kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi kami ada diskusi dengan beberapa CGP di sekolah kita Bapak Ibu. Kita sudah menunjukkan kesepakatan kelas berdasarkan konten yang kita berikan. Ada keyakinan kelas ada baiknya juga ada keyakinan sekolah. Itu rencana yang akan kita buatkan di tahun ajaran baru. Jadi menuntut anak sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat zaman, ada kodrat yang dihadapi oleh siswa, yaitu kodrat alam, itu berasal dari sifat di mana dia tinggal. Baru kodrat zaman. Di sini peran guru sangat dibutuhkan untuk di kodrat zaman. Berarti guru atau kita harus mengupgrade diri untuk memenuhi tuntutan kodrat zaman yang selalu berubah. Jadi diharapkan CGP yang lahir dari sekolah kita ini menjadi guru penggerak yang tangguh, membawa perubahan di dalam pembelajaran, terkhusus di dalam kelas, dan bisa mengadaptasikan di sekolah kita. Jadi dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan seminar diseminasi penerapan budaya positif atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa resmi kita buka. Terima kasih buat kata sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 034 779 Sidiangka. Untuk acara selanjutnya, waktu dan kesempatan akan kita berikan kepada Ibu Ika Sihaho yang akan membawakan pemaparan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Waktu dan tempat kita persilakan. Sudah membuka acara kita ini. Selamat pagi Ibu-Ibu, Bapak-Ibu, ada Bapak. Selamat pagi Bapak-Ibu, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu meluangkan waktu untuk kegiatan kita ini. Kiranya apapun nanti yang kami bagikan, kami mohon izin Bapak Ibu, bukan kami ingin menggurui, namun kami hanya ingin berbagi. Kita sama-sama di sini belajar, sama-sama berbagi, sama-sama nanti kita akan mempraktikkan. Jadi izinkan kami saat ini saya akan memandu kita dalam topik disiplin positif. Nah, supaya nggak tegang kali, kita SBY dulu ya, Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju ya Pak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya Bu? Setuju? Semua setuju? Ada yang tidak setuju? Saya tidak setuju. Ada beberapa yang tidak setuju. Baik, kita simpan dulu ya Pak ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, ada bedanya dengan yang nomor 1 ya Bu ya. Tadi yang nomor 1 hukuman, berarti itu ada kekerasan fisik di sana atau verbal. Yang di nomor 2 ini dia hukuman dengan hal positif seperti kita suruh membaca, membersihkan halaman sekolah. Apakah itu
dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Baik, kita simpan lagi. Nomor 3, memberikan penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Iya. Dapat ya, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang bilang setuju, ada yang tidak setuju? Ada juga yang tidak setuju. Nah, ayo Bu, lanjut Bu. Nah, apa yang tadi kita katakan Bapak Ibu, setuju dan tidak setuju, ternyata itu adalah ilusi. Ya kan, ilusi artinya tidak benar-benar nyata, tidak benar-benar ada, atau bisa dikatakan bayangan. Nah, ilusi bahwa ada ilusi yang mengatakan guru mengontrol murid. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal di awal kita setuju karakter itu ada di dalam diri anak-anak kita, hanya saja buram dia. Lanjut, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama ilusi bahwa guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jikalau dia memilih untuk tidak melakukannya. Ya kan? Saya tak paksa anak-anak itu belajar. Nah, dia memilih untuk tidak melakukannya, ya dia tidak akan belajar. Ya kan? Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Contoh, kita duduk di depan, terus mata kita menatap tajam kepada anak, belajar gitu kan, menulis. Nah, si anak ada yang menulis, ya kan Bu? Ternyata dia menulis itu, dia melakukan itu tidak dari dalam dirinya. Nah, saat ibu pergi, apa yang terjadi Bu? Ribut. Anaknya ribut, betul sekali Ibu. Anaknya ribut. Ya, itulah ilusi. Kita mengira bahwa kita memegang kendali penuh atas murid kita. Nah, ini paradigma yang salah. Ini nanti yang akan diharapkan dari kita akan ada pergeseran. Lanjut Bu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik. Kita semua pasti pernah ya Bu melakukan ini. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kita kan memberikan kritik supaya dia berubah. Nah, itu harapan kita. Apa yang terjadi? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, karena sudah dikritik kan, kamu ini bodoh, kamu ini malas, kamu ini nilainya rendah terus, kamu ini tidak pernah terus mengerjakan PR, kamu ini malas. Nah, dia akan berdialog dengan dirinya sendiri. Aku ini kan anak malas, aku ini kan memang orang yang kurang pintar. Nah, kadang-kala sulit bagi kita guru untuk mengidentifikasi bahwa sebenarnya yang kita lakukan ini adalah suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kira-kira itu gimana itu ya Bu? Suara halus tapi menyampaikan pesan yang negatif. Ada yang bisa kasih contoh Bapak Ibu? Pernah nggak kita di posisi ini? Kita memberikan suara yang halus tapi pesannya negatif. Oh, ini sering. Sering ya Bu ya? Karena mungkin nggak pada diriku.
contoh yang ibu bilang ya, contoh yang ibu lihat, ya kan? Pernah melihat seperti itu. Oke, boleh Bu silakan berbagi. Jadi ya ini plong. Jadi sering ya, jadi pernah mendengar ya. Jadi suara halus identik dengan tekanannya halus, tetapi menyampaikan pesannya negatif dan justru menghakimi ya. Jadi contohnya seperti ini. Kamu mbak dididik mamamu ya, berarti ya nggak pernah ya kau makan makanan bergizi. Nampak kali kau makan ikan asin terus. Seperti itu dia, halus tapi menyakitkan. Atar-atar seperti itulah. Ya. Oke. Nah, Jadi berbeda mungkin dengan mindset kita. Mungkin aku pribadi keras, tetapi tidak menghakimi. Hatiku blokir. Kau cita-cita apa bang? Oh polisi bu. Oh iya, bu polisi itu harus pintar baca, tapi dengan tekanan suara yang keras. Harus baca, harus pintar menulis, baru paten. Nah, seperti itulah perbedaannya mungkin. Seperti itu, terima kasih. baik, terima kasih Ibu. Nah, itu tadi contoh suara halus menyampaikan pesan negatif. Sepakat nggak Bu, kita perlu menghindari ini. Ternyata memang di dalam diri itu akan membuat anak merasa dirinya negatif, ya kan? Dia akan merasa buruk tentang dirinya sendiri karena pengaruh suara halus yang negatif tadi. Lanjut. Nah, ilustrasi selanjutnya bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini kira-kira bagaimana nih ya Bu? Penguatan positif contohnya bujuk rayu, ya kan? Bujuk-bujuk adalah bentuk kontrol, ya. Bujukan itu termasuk bentuk kontrol. Nah, segala upaya untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu adalah suatu upaya untuk mengontrol murid tersebut, ya kan? Kita bujuk anak kita itu, bikin pak. Nah, ayo bikin pak, ayo. Kalau kau bikin lagi nanti kau kasih 100.000. Nah, ternyata ibu, bapak, itu ilusi. Itu bukan kontrol yang sesungguhnya. Dalam jangka waktu tertentu, jika kita terus melakukan itu, kemungkinan murid akan tersadar, mamaku ini ternyata terus aku dibujuk-bujuknya ada maksudnya ini, ya kan? Suatu saat anak kita itu akan menyadari dan dia pasti akan mencoba menolak bujukan kita itu. Nggak laku lagi bujukan tadi, nggak mempan lagi bujuk-bujuk rayu tadi. Jadi bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi pada anak. Murid tersebut akan menjadi tergantung pada pendapat gurunya untuk berusaha. Nah, kalau nggak dihayu-hayukan, nggak mau dia bicara, diam aja dia, karena sudah terbiasa. Ayo. Nah, ternyata ini juga sebuah ilusi, tidak nyata. Lanjut Bu. Selanjutnya ada juga miskonsepsi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Waduh, sering juga ini ya Bu ya, saya merasa tertampar-tampar. Orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Aku ini orang dewasa loh, ya, aku bertanggung jawab untuk anak-anak ini. Nah, apapun yang dilakukannya dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Buktinya
Karena terus aku memaksa dia kayak gitu kan, jadi dia, jadi dapat dia juara 1, jadi bisa dia kayak gini dan lain sebagainya. Kira-kira demikian suasananya. Pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk waktu yang panjang. Sampai kapan kita terus akan memaksa-maksa? Sampai kapan terus kita, ayo bikin doa, cepat, cepat. Sampai kapan kita tahan? Ya kan? Nah, itu adalah akhirnya nanti akan terbentuk sebuah hubungan permusuhan. Asal datang kita kan nggak suka lagi anak-anak itu melihat. Robek katanya. Ayo sama-sama bersihkan, cepat. Udah datang, lari dia. Masih di ujung sana kita, udah lari dia beronggok. Ya itu kan suatu hubungan permusuhan ya kan Bu. Ya, oke lanjut Bu. Baik, nah dari suasana ilusi-ilusi tadi Bapak Ibu, itu namanya stimulus respon. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Mari kita lihat. Kita, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita selalu berusaha supaya teman kita itu pandangannya sama dengan kita. Ternyata dalam teori kontrol atau pilihan, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang gak harus sama lah. Saya suka warna hitam, Ibu Sarah suka warna putih. Iya, semua kita berbeda. Itu adalah pilihan. Nah, Bapak Ibu di posisi mana? Apakah kita harus memaksa pandangan kita terhadap teman kita, terhadap orang tua kita? Ya tidak harus ya Bu ya. Tidak harus, karena kita ternyata bisa memilih. Kita memahami pandangan orang lain atau berbeda dengan yang kita lihat tentang dunia ini. Itu adalah pilihan. Siapa yang memiliki kontrolnya? Diri sendiri. Oke, stimulus respon selanjutnya. Stimulusnya begini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bagaimana kita memandang itu? Ada sebuah kesalahan, ada sebuah perilaku yang buruk. Ada bahasa seperti itu dari kita. Bagaimana dengan teori kontrol? Ya, biar saja dia melakukan itu. Toh semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ini kan sudah berbeda dia. Sudah berubah pandangannya, berubah paradigmanya. Karena dia punya kontrol di dalam dirinya. Nah, dia tidak lagi termasuk ke dalam orang-orang yang sama. Tapi dia sudah menjadi, ya itu salah. Karena semua perilaku toh punya tujuannya. Mungkin saja dia sedang menunjukkan bahwa dia kurang perhatian. Kira-kira itu yang diharapkan dalam teori kontrol. Selanjutnya, ada yang beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini pada umumnya pada murid kita tadi, yang dia bergantung terus sama gurunya. Kata guruku. Nah, seandainya si anak tadi sudah punya kontrol dalam dirinya, mau guru, mau kepala sekolah tidak bisa mengontrol saya. Diri saya adalah milik saya. Sama seperti kita. Mau peraturan, mau apapun tidak bisa mengontrol saya. Saya memang melakukannya sesuai dengan kesadaran saya. Saya mengajar di kelas karena itu tupoksi saya, bukan karena saya takut sama bapak kepala sekolah, bukan karena saya takut kepada guru piket misalnya. Karena itu memang sudah tugas saya.
Kira-kira demikian Bapak Ibu. Selanjutnya ada pemaksaan. Pemaksaan terjadi pada saat bujukan gagal. Nah, yang tadi ilusi bujuk rayu, kita bujuk anak-anak itu, tetap dia nggak mau. Terakhirnya diseret, ya kan? Diseret, dipaksa. Bagaimana kalau dia sudah punya paradigma, sudah punya perubahan? Nah, ternyata kolaborasi dan konsensus bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Kenapa tidak kita bilang, jika kamu tidak mengerjakan PR terus-menerus berulang kali, bagaimana kamu mau bisa membaca? Bagaimana tulisanmu bisa bagus? Bagaimana nanti kamu bisa naik kelas? Bagaimana kalau kamu terus-terus main handphone? Waktumu habis, berarti nanti tugasmu tidak akan selesai. Nah, misalnya kalau piket, jika kamu sekarang tidak mengerjakan tugasmu piket, ruangan kelas kita akan kotor. Nah, itulah kolaborasi dan konsensus bisa melahirkan pilihan-pilihan. Kenapa tidak kita hadirkan pilihan kepada anak itu daripada harus melakukan pemaksaan? Itu yang sudah memiliki perubahan paradigma. Selanjutnya, nah, bagaimana pola pikir kita, model berpikir kita? Kita terus memikirkan menang dan kalah, hanya menang dan kalah, tidak ada yang lain. Nah, kalau sudah punya kekuatan dari dalam diri, nah, model berpikir kita menang, ya sekali menang. Menang di sini maksudnya Bapak Ibu bukan harus kita angkat trofi atau angkat piala, angkat sertifikat, bukan. Nah, proses yang kita lalui itu juga sebuah kemenangan bagi kita. Kita mau ditempah, kita mau berproses, itu juga sudah sebuah kemenangan bagi kita. Nah, selanjutnya diharapkan dari teori-teori kontrol tentang pilihan, kontrol diri akan mengubah mindset atau pandangan kita, atau pandangan anak-anak kita, murid kita, keluarga kita, bahwasannya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, inilah yang diharapkan pada kita. Kita sebagai guru, ujung tombak dari pendidikan, kita bisa langsung menyentuh anak-anak untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pembelajaran. Tadi dikatakan Ibu, pembelajaran dirancang dengan prinsip-prinsip berdiferensiasi. Nah, apakah kita sudah melakukannya? Tentang disiplin tadi pun Ibu, kita sebenarnya sudah melakukan diferensiasi itu. Karena kita tidak terlepas dari kasus setiap harinya. Iya kan Bu? Setiap harinya kita menghadapi kasus. Karena yang kita hadapi benda hidup, pasti ada kasus. Nah, itulah mengapa kita butuh sharing, kita butuh berbagi. Aku semalam menghadapi kasus yang seperti ini, aku semalam kasusnya seperti ini. Nah, bisa saja dari pemecahan kasus kita, teman kita menjadi memiliki solusi untuk permasalahannya. Kira-kira demikian Ibu untuk pembelajaran tentang teori kontrol ini. Kita lanjut Bu. Nah, setelah kita dirubah paradigmanya, digugah hatinya, nah barulah kita mulai melaksanakannya dengan
disiplin positif. Sebenarnya kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas Bapak Ibu? Disiplin, kira-kira apa yang langsung kita pikirkan? Peraturan. Ada lagi Bu? Disiplin, apa ya? Budaya, kebiasaan. Ya. Nah, kita lanjut di sini. Makna kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Dari murid-murid Socrates dan Plato ini tentang disiplina tadi. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Sama artinya dengan pengertian belajar. Belajar itu kan berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Disiplin juga ternyata ada kesamaannya dengan belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, seperti kata Ibu Sinaga tadi, peraturan katanya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian dari suatu tujuan yang mulia. Ya, kita harus berubah dulu nih mindsetnya, ya kan? Paradigma kita. Disiplin. Bagaimana menerapkan disiplin supaya kita sama-sama nyaman? Katanya kecenderungan kita menganggap kata disiplin itu tidak nyaman. Ada paksaan, ada ketidaknyamanan. Nah, ternyata disiplin itu bukan itu. Disiplin yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi, Ibu. Masuk kita ke disiplin positif. Di sini ada pengertian dari disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, bukan memaksa, bukan menghukum, tapi memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Ya, sudah terjawab tadi ya Ibu-Ibu. Pertanyaan pemantik kita di awal, apakah reward atau penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi? Nah, ternyata harusnya anak didik itu bisa tanpa diiming-imingi dengan embel-embel penghargaan. Itulah harapannya disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Ada di sana tersirat makna belajar. Dari perilakunya yang buruk, dia bergeser ke arah yang lebih baik. Itulah sebenarnya disiplin Bapak Ibu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hukuman, penghargaan atau reward itu sudah tidak sepadan lagi dengan zaman kita, dengan zaman anak-anak sekarang. Makanya kita diajak untuk bergeser. Ya, bukan berarti kita meniadakan penghargaan tadi. Mungkin maksudnya bagus, tapi ada penggantinya. Seperti hukuman. Hukuman itu bisa digantikan dengan apa? Penghargaan atau reward
bisa digantikan dengan apa? Itulah yang mau kita bahas hari ini. Oke, lanjut Bu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman, ya kita tahu hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, hingga membuat murid takut. Dia terpaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, akhirnya dia berbohong, tidak jujur, dan menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan bagaimana? Tidak efektif, merusak hubungan, akan ada iri hati, ya kan? Karena temannya terus juara satu, dia iri. Nah, dilakukannya lah perbuatan mencontek, dia bisa bersaing dia. Nah, kira-kira itu mematikan kreativitas. Nah, ya udahlah, aku kan terus dia yang dipuji ibu itu. Ngapain ku gambar punyaku? Toh nanti yang bisa yang dipuji dia. Kira-kira gitu. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, kita bersyukur kita tidak melakukan ini. Tidak lagi ada ranking. Ternyata itu bisa merampas hak untuk menghargai dirinya, bahwa dirinya itu adalah pribadi yang unik, tidak sama dengan temannya. Nah, karena terus temannya tadi juara 1, juara 2, juara 1, juara 2, dia tidak lagi menghargai dirinya sendiri. Aku kan bodoh, aku kan tidak juara, aku tidak pernah dapat penghargaan. Nah, inilah yang akan kita ganti. Dengan apa kira-kira? Konsep disiplin dengan identitas sukses, dengan mengganti hukuman menjadi konsekuensi, dan penghargaan dengan restitusi. Apa itu konsekuensi? Ya, konsekuensi itu penguatan jangka pendek dan sifatnya perlu dimonitoring secara berkelanjutan, serta merupakan stimulus dan respon untuk meminta murid menghormati sebuah peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Tidak lagi dia berkata negatif di dalam dirinya. Nah, jadi dia kehilangan waktu untuk itu karena dia harus menghadapi yang namanya konsekuensi. Sedangkan restitusi diharapkan murid dapat bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dia mencari solusi. Dia sudah bersalah dan dia akan bertanggung jawab. Kemudian dia mencari solusi dan dia menghormati dirinya, dan teori kontrol ada pada dirinya yang sebagai pemegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Indah sekali ya Bu teorinya. Sulit dijelaskan. Iya, indah sekali teorinya. Wow, kira-kira sanggup nggak kita ini ya? Sulit dijelaskan. Kita sanggup mungkin ya Bu, tapi keadaan yang memaksa. Iya. Nah, nanti akan ada penguatan-penguatan bagi kita. Yang penting kita setuju dulu bahwa kita sudah berubah paradigmanya. Kalau naik om. Karena gini, mindset kita dulu, ya mungkin sekarang kan ini kan, pendidikan itu harus dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Nah itu dia. Jadi sekarang sudah berubah lagi. Jadi sudah dijelaskan. Iya Ibu, karena tantangan tidak selalu sama. Tidak bisa kita bawa tantangan yang dulu menjadi tantangan yang sekarang. Zaman terus berubah. Nah, sudah dijelaskan tadi bagaimana kalau kita terus-terusan memaksa, toh nggak ada gunanya. Kalau kita terus-terusan memaksa, terus-terusan membujuk, akhirnya tidak ada yang tambah, tidak ada yang berkembang, bahkan hilang. Nah, mana yang mau kita pilih tergantung teori kontrol
Ini adalah alat bagi kita, Ibu. Alat kita bagaimana kita dapat mengupayakan yang namanya disiplin positif tadi. Kita dikuatkan dengan adanya nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak ada di sana sara. Semuanya universal, semuanya individu menginginkan nilai kebajikan itu ada di dalam dirinya. Setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan. Ya kan, Bu? Itu diucapkan oleh Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Setiap kasus, setiap masalah ada tujuannya. Kenapa murid kita itu kalau kita bilang dia memang cukup kali itu, betul kali itu, ternyata dari tingkahnya itu ada tujuannya, ada yang ingin dicapainya, ada kebutuhannya yang tidak bisa terpenuhi oleh dirinya. Nah, nanti itu akan dijelaskan oleh Ibu Jeli Hanti. Nah, selanjutnya apa nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai sebagai orang Indonesia? Yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernatis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa melakukan disiplin positif. Lanjut. Nah, sekarang supaya ada interaksi, kira-kira kita diajak mengisi ini kira-kira hukuman atau konsekuensi bila tindakan seorang guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kita suruh murid-murid itu menulis sampai 100 kali di bukunya. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kita suruh karena terlambat dia datang. Sini. Catat dulu 100 kali di bukumu. Saya tidak akan datang terlambat. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kita suruh dia mencatat sampai 100 kali. Hukumankah itu atau konsekuensi? Tadi di awal sudah saya jelaskan, kita sama-sama mengetahui apa hukuman, apa konsekuensi. Kalau dia terlambat, disuruh menulis, Bu. Hukumankah itu atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Ibu Rince menjawab hukuman. Ibu setuju hukuman? Itu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Biasanya guru penjas ini. Hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, kita tahan dulu jawabannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Baik. Kalau nggak hukuman konsekuensi ya. Kalau nggak hukuman ya konsekuensi. Kita tampung jawabannya ya, Bu. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Buka sepatu, buka. Jadi dia nggak pakai sepatu di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kembali ada perdebatan. Hukuman, konsekuensi, hukuman. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman juga. Oke. Jawabannya kita tayangkan. Ayo Bu. Nah, coba dikoreksi Bu masing-masing. Berapa salahnya Bu? Tadi nomor 1 aku jawab. Nomor 2 hukuman, yes. Nomor 21 yes, hukuman. Mengajikan konsekuensi usaha. Membersihkan lapangan konsekuensi. Mau disuruh tidak mengenakan sepatu, lari. Iya, jadi gara-gara Lari kan itu hukuman ya Bu ya? Iya. Iya, setuju Ibu hukuman yang lari itu? Iya. Ini izin menanggapi. Iya. Silakan Pak. Yang terakhir yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK itu menurut saya konsekuensi. Kenapa? Karena berhubungan kesalahan dengan disiplinnya. Dia kan lari di lapangan karena pelajaran PJOK. Jadi berkaitan. Jadi ada juga mau jadi bombing, jadi kita sharing ya. Di saat siswa tidak mengerjakan PR, disuruh menghormat bendera. Tidak ada kaitannya kan? Berarti itu hukuman. Oh, paham. Itu yang kira-kira. Jadi yang di nomor 2 lari mengelilingi basket karena terlambat hadir, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kayaknya enggak nyambung ya Pak ya? menurut saya. Begitu juga dengan push up karena tidak menggunakan masker. Nah, itu dia yang saya bisa kasih pendapat. Oke, terima kasih Pak. Bisa diterima Ibu-ibu? Iya. Jadi sudah nampak mulai ya Bu ya perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Benar yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kita tadi bahwa hukuman itu sifatnya apa tadi? Ancaman, menyakitkan, memalukan, itulah hukuman. Kalau konsekuensi itu dia berhubungan yang dilakukannya dengan pelanggarannya. Nah, kalau sepatu tadi Ibu disuruh dia buka sepatu, bayangkan kalau Ibu jadi dia seharian tidak pakai sepatu, sudah pastilah dia akan menjadi bahan tertawaan temannya. Dia akan malu, minder, pastilah di kelas terus, nggak pergi lagi dia istirahat ke kantin karena nggak ada sepatunya. Nah, jadi itu tidak berhubungan, ya kan? Jadi misalnya yang nomor 1 tadi lah kan, mencatat sekali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tapi kecuali dia mencatat sekali dalam buku kalimat karena tidak mengerjakan saya tidak mengerjakan PR misalnya kalimatnya karena tidak mengerjakan PR. Itu konsekuensi. Ya, begini Ibu. Anak kita tidak mengerjakan PR, benar ya Bu ya? Kasusnya seperti itu. Jadi Ibu mengatakan, udah tulis di sini di buku mau tulis, saya berjanji akan mengerjakan PR 100 kali. Oke, kira-kira dia menulisnya itu kapan Bu? Saat itu juga. Mungkin tidak saat itu, tapi bisa jadi PR juga. PR juga. Baru besok bawa gitu. Lalu dia tidak mengerjakannya lagi Bu. Jadi jangan sampai perlakuan yang kita berikan itu membuat dia merasa minder, down, tersiksa. Tersiksa nggak kira-kira anaknya Bu menulis 100 kali? Pasti. Tapi kan dia bersalah gitu ya Bu ya. Tapi kan dia bersalah. Nah, besoknya ya udah tinggal nggak dikerjakannya aja lagi. Mau bilang apa Ibu? Katanya. Ya kan Bu, itu termasuk hukuman. Karena masih ada cara yang lain
upaya yang lain yang bisa kita berikan supaya dia menjadi berubah perilakunya dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Apa caranya, Bu? Disiplin positif. Nah, kalau yang Ibu berikan tadi masih hukuman. Tadi kita sepakat mengganti hukuman kepada konsekuensi. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Nanti nak, di waktu jam istirahat, kamu tinggal di kelas, kamu kerjakan tugasmu. Nah, dia akan berupaya duduk dia waktu jam istirahat, dikerjakan sendiri. Hasilnya apa, Bu? Kebetulan saudara juga saya lakukan seperti itu. Ada misalnya 1, 2, 3, ada mulai saya kerjakan. Dan pemikiran saya itu sebenarnya 10 menit sudah selesai. Tetapi sampai istirahat gitu selesai. Saya seperti itu. Siapkan dulu ini, baru kami istirahat. Maka dia tinggal lagi kelas. Kami istirahat. Tapi dapat bulian juga Dari teman-temannya. temannya. Iya. Nah, saya jawab ini begini. Yang kita lakukan masih di tahap konsekuensi. Kalau konsekuensinya mentok, tidak berhasil, masih ada restitusi. Oke, Ibu? Nah, di restitusi nanti prosesnya lebih panjang daripada konsekuensi. Kalau konsekuensi tadi lahir dari murid. Nah, Bu, karena saya tidak mengerjakan PR, nanti akan saya kerjakan di jam istirahat. Itu contohnya konsekuensi. Bisa dari murid, ya kan? Ada hubungan antara guru dengan murid. Ada kesepakatan. Nah, kalau hukuman murni dari guru, tidak ditanyakan dulu muridnya, mau kau cuci WC? Nggak gitu. Langsung hukuman itu sifatnya seperti itu. Jadi kalau konsekuensi tadi ada percakapan, ada dialog mengenai itu antara guru dengan murid. Nah, bagaimana kalau konsekuensinya juga mentok, tidak berhasil? Nah, disarankan kita melakukan restitusi. Oke, Bu, ada nanti namanya segitiga restitusi. Itu ada prosesnya, ada langkah-langkahnya. Ada 3 langkah-langkah untuk melakukan proses restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita ajak dulu murid itu berbicara. Sini, Nak. Nah, kamu tahu nggak? Ibu panggil kamu kenapa? Tahu, Bu? Karena aku kerjakan PR, misalnya. Nah, dalam menstabilkan identitas ini, kita harus bersikap suaranya lembut. diturunkan, ya, Bu, ya. Jangan sikap. Nah, itu nggak menstabilkan namanya, Bu. Sikap. Nah, itu tidak menstabilkan. Itu malah menciptakan tekanan, ya kan? Nah, syarat untuk melakukan penstabilan identitas, kita sebagai guru harus nada suara itu harus di bawah. Kamu tahu, Nak, tadi kesalahanmu? Nah, tidak apa-apa. Ibu juga dulu pernah nggak kerjakan PR. Ibu dulu juga pernah bersalah. Nah, dihukum guru juga Ibu. Nah, itulah tahapannya, Ibu. Menstabilkan identitas, banyak nanti usaha-usaha yang dilakukan di sana. Lalu lanjut, ada nanti menanyakan keyakinan. Nah, itu ada 3 tahapannya. Nanti kita pelajari, ya, Ibu. Ya, kenapa nanti restitusi menanyakan keyakinan? Keyakinan tadilah yang mau kita bahas sekarang. Ya, satu-satu ya, Bu. Jadi butuh yang dari dia. Nah, ini perbedaannya, Bu. Sesuatu menyakitkan, sesuatu harus terjadi. Anak sakit fisik, anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi, inilah dia yang dimaksud konsekuensi tadi, ya, Bu. Nah, sebelum
institusi, kita harus bisa dulu membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa enggak peraturan aja dibuat? Peraturan tata tertib kelas 6A. 1. Hormati gurumu. Kakak, kenapa kira-kira Bu tidak peraturan dibuat? Kenapa harus keyakinan? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kalau peraturan kayak aku mati harus. Peraturan aku mati harus. Kalau keyakinan Bu? Yakin memang itu bisa dilaksanakan. Iya. Lahir dari dalam dirinya. Lebih tinggi lagi dari peraturan ternyata. Kalau kita menerapkan konsep peraturan itu udah masih di sini. Kalau keyakinan sudah di atasnya. Lanjut Bu. Kita mau langsung praktek. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang warna hijau atau yang warna putih? Kami guru dan murid Nggak nampak, Bu. Kalau yang warna hijau, saya bacakan ya Bu. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir, tertib. Kalau yang putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang manakah termasuk keyakinan dan mengapa? Yang putih ya. Mana Bu? Yang putih ke. Yang putih dan mengapa itu? Itu sama sini dulu. Iya Pak Daputa. Yang mana Pak keyakinan? Yang hijau saya boleh. Yang hijau atau Mengaku yang hijau ya. Yang hijau keyakinan. Mengapa Pak? Yang di awal ini datang tepat waktu mengucapkan salam. Berarti kita diimbau tepat waktu datang dan saling menghormati membersalam sesampainya di lokasi Sekolah. Ya. Terima kasih Pak. Nah, ada pendapat yang lain Bu? Setuju kita yang hijau keyakinan? Izin menanggapi. Kalau pendapat saya pribadi itu keyakinan itu yang berwarna putih yang di sana, kesepakatan yang di sini. Kenapa? Kesepakatan itu muncul dari diri sendiri yang diutarakan atau yang diberikan kepada guru atau pendapat pribadi. Jadi kalau keyakinan itu sudah kesepakatan secara universal, secara umum. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Ada Bu tambahannya? Ya mau ngaku. Karena memang kegiatan ini saya lihat Pak Daputa seharusnya mengikuti ini. Lebih konsentrasi Pak Daputa. Kami kena mau menuju KM jadi. Baik, terima kasih untuk menanggapi dari presentasi Ibu yang menanyakan mana yang merupakan kesepakatan kelas, mana yang keyakinan kelas. Kembali seperti yang dibilang Pak Daputar tadi, Pak Daputar mengatakan kalau yang hijau itu adalah Keyakinan. kesepakatan. Keyakinan tadi yang hijau katanya. Iya. Oh, keyakinan hijau ya. Menurut saya yang putih. Kenapa? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu kita arahkan kepada murid. Saya sudah mengalaminya. Ketika saya bilang datang tepat waktu, tapi tidak lahir dari dirinya, tidak bisa dia menjamin. Makanya saya bilang sama murid, yakinkan dirimu, bisa nggak kamu datang tepat waktu? Seperti itu. Jadi kalau pendapat saya yang merupakan keyakinan kelas adalah yang putih. Yang putih. Tepuk tangan dulu. Yang putih ya. Iya. Sekarang ya Pak, ternyata Pak keyakinan itu yang putih. Itu Kenapa? menanggapi lagi. Iya. Jadi begini. Kenapa kesepakatan kelas sama dengan Ibu Cina? Itu yang betul. Kalau soal keyakinan itu bersifat umum. Jadi kalau dia kesepakatan, ini fleksibel. Di contoh materi kita hari ini terkait rotasi bumi, bisakah dimunculkan di sana kesepakatan? Bisa.
apa kesepakatan kita hari ini di materi ini muncul spontan. Jadi kalau keyakinan kelas itu sudah diyakini, bisa dari keputusan bersama dan berlaku untuk selamanya. Jadi menurut apa di dalam kelas kesepakatan di 2002 uang mulai besok tolong itu dirubah, munculkan dia keyakinan. Iya, nah sudah terjadi ya Pak ya Bu ya. Inilah intinya. Jadi yang hijau itu peraturan. Iya, kesepakatan. Kesepakatan. Iya. Ini keyakinan. Ini keyakinan. Iya. Karena ini sudah ada di dalam nilai-nilai kebajikan universal. Siapapun agamanya, suku apapun dia, dimanapun tinggalnya, ras apa dia, pasti dia setuju untuk saling menyayangi. Pasti dia setuju, semangat. Nah, kamu murid peduli dengan teman-teman. Kira-kira begitu bentuk keyakinan. Oke, lanjut Bu. Ya. Nah, lalu ada peraturan, ada keyakinan. Ayo kita sama-sama dulu berlatih Bu. Di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan yang mau dituju, nilai-nilai kebajikan apa yang mau dituju? Kalau kita suruh anak-anak itu pulangkan, kembalikan buku kepada tempatnya, nilai apa yang mau kita tuju? Disiplin. Oke, kita tulis nanti ya, disiplin. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa yang mau kita tuju? Saling menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai apa? Disiplin juga ya. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Iya kan? Semua orang ingin sehat, jangan pakai narkoba gitu. Bergantian atau menunggu giliran antri. Mandiri, ya kan? Keteraturan, ya teratur dia. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Kira-kira ngapain itu? Apakah bisa kita bacakan aja? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita ambil aja dari elemen profil belajar Pancasila. Yang mana itu kita Prof? Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dari dimensi mandiri bisa kan? Mandiri bisa. Iya. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Iya, kira-kira nilai apa itu di profil belajar Pancasila? Berakhlak mulia. Kan bisa. Akhlak kepada Jadi kita apakan saja yang ini contoh diambil dari elemen profil belajar Pancasila yang 6 itu aja. Oke, setuju Pak. Baik, ya ini hanya pengantarnya Pak. Nanti kira-kira demikian langkah-langkahnya nanti yang mau Ibu buat praktiknya. Jadi pertama itu kita memunculkan peraturan. Lalu kita ajak murid itu untuk berdiskusi. Kira-kira peraturan kita ini di profil belajar Pancasila masuk kemana ya? Gitu. Itu nanti langkah demi langkah, tahapan-tahapan untuk menuju keyakinan kelas. Lanjut. Nah ini tadi jawabannya. Lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Harus berupa pernyataan universal dan dibuat dalam suatu pernyataan positif dan sedikit saja. Jangan sampai 10. Susah nanti diingat anak-anak. Sedikit saja. Sehingga mudah diterapkan dan semua siswa dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Lanjut Bu. Nah ini kegiatannya, diskusi, membuat keyakinan kelas. Lanjut. Nah, mari mempraktekkan. Oke, Bapak Ibu, tujuan praktek kita hari ini supaya nanti di tahun ajaran baru kita semua sudah bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing. Kita buat berpasangan ya Pak. Di kelas 3 kayaknya boleh lah merapat dengan paralelnya. dengan Ibu Sakinah dan boleh sini voting
Tapi anak Sakina dengan Pak Daftar. Oh, bertiga ya Pak? Oke, ya. Nah, apa yang mau kita lakukan? Ada spidolnya ya Bu. Oke. Kita mau praktek bagaimana memandu, membuat keyakinan kelas. Ini ada beberapa aktivitas. Bagian yang pertama, kita menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi hari pertama masuk sekolah nanti, Ibu masuk ke kelas kan? Ya, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini perkenalan dulu, ya kan? Perkenalan. Lalu, Ibu tanyakan kepada siswanya. Di awal ini kita harus sebaiknya kita membuat kesepakatan bagaimana proses pembelajaran kita nanti bisa berlangsung dengan nyaman dan baik. Anak-anak mau kelas yang seperti apa? Nah, ajak dulu anak-anaknya menghayal. Kira-kira kalau kayak saya pengalaman ya Bu di kelas 1, itu tidak serta-merta muncul dari mereka. Saya harus ajak dulu mereka berandai-andai. Kita kan sekarang sudah sekolah, tidak di rumah lagi sekolah. Enak sekolah, enak Bu, ya kan? Nah, masuk kita ke dalam kelas. Kamu mau suasana kelas yang bagaimana supaya kita bisa belajar? Kalau kelas kita kotor, bisa nggak kita belajar? Nah, tidak lah Bu. Nah, berarti kita mau kelas yang bagaimana? Yang bersih, yang nyaman, yang cantik, yang rapi. Nah, akan muncul ide-ide dari mereka. Sekarang saatnya Ibu berperan sebagai murid dan guru. Berpasangan tadi ya. Nah, ada yang jadi muridnya, ada yang jadi gurunya. Ayo, silakan Bu, didekatkan. Ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Ecek-eceknya Ibu jadi murid, ya kan? Ibu ini bertanya, kamu mau suasana kelas yang bagaimana, Nak? Yang bersih Bu. Ibu tulislah di sini. Nomor 1, kelas yang bersih. Oke. itu. Iya. Apa itu dulunya? Iya. Ditulis ya Bu ya. Nanti dibuat di sini peraturan kelas berapa Ibu? Ya kan? Iya, ditulis. Peraturan dulu ya Bu. Iya, kita mau berproses. Nah, apanya di sini Bu? Di sini ada panduan aktivitasnya. Tujuan bagian 1 adalah menggali peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Anda berperan sebagai guru yang akan bertugas memfasilitasi curah pendapat dengan murid yang akan berperan sebagai murid. Ini rekan yang lain berperan sebagai murid, ya kan? Ibu memfasilitasi kegiatan curah pendapat. Nah, metode curah pendapat diserahkan kepada Ibu. Bagaimana metodenya? Lalu memimpin diskusi secara langsung. Peraturan yang didapatkan pada bagian ini harus berjumlah minimal 10 peraturan. Silakan ditulis Ibu. Tanyakan kepada murid Ibu, peraturan apa yang cocok kita terapkan di kelas kita ini. Lalu dituliskan di sini Bu, peraturan kelas 3A. Oh enggak, Ibu itu aja muridnya Bu. Iya, Ibu itu muridnya, Ibu gurunya. Tidak boleh kencing celana. Kelas 3 kencing celana Bu. Oh iya nya ada ya. Tidak boleh makan di kelas. Iyalah. Makan. Namanya apa ya? Kebelet ya. Tulislah peraturan kelas. Luruskan sebelumnya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita di tahun ajaran baru ini, kita harus membuat peraturan di kelas agar semua anak-anak mengikutinya.
Sedikit. Enggak, ini masukku. Langsung Iya. Namun sudah satu. Bagaimana supaya kelas kita 30 menit dan 1 jam, Mem. Bayangkan, Mem. Aduh, nggak kau mati-matikan tadi. Ya, nanti dicepat-cepatkan. Nyaman. Nyaman. Jadi enggak kalau nyaman tuh enggak begitu. Iya. Iya. Tidak boleh menonton drama, Bu. Iya. Saat belajar. Padahal tonton drakor Baru kebersihan diri, jangan memono. Harus mengerjakan PR atau tidak boleh terlambat. Masih peraturan, Bu. Berarti menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri. Boleh ya. Kan namanya Pak. Oke. Udah, Bu? Jadi sana ini 8. Oke, sekarang aktivitas kedua, kita disuruh mengubah peraturan yang dibuat menjadi kalimat positif. Yo, kita ajak anak-anak itu. Nah, kalau mau membuat keyakinan kelas, kita harus membuat kalimatnya kalimat positif. Tidak boleh ada kata tidak boleh ada kata jangan. Nah, harus jadi positif lah semuanya. Silakan coret kalimatnya, ganti dia, Bu. Berarti di sini ada Sama ganti. panah Iya, aja. iya ada ya. Yang Yang diganti di sini pilih Panahkan aja. satunya, ada. panah. Itu panah aja. Iya. Kelas yang bersih. Berarti kayak mana kalimat positifnya ini? Kelas yang Kelas yang bersih. bersih membuat kita nyaman belajar. Sambilan lah. Kelas yang bersih membuat kita nyaman belajar. Jadi itu kalimat dari sini apa? Dibikin apa? Bikin aja dia panah-panah biar nampak perubahannya. Oh, sini. Kelas yang bersih. Gurunya harusnya. Kelas yang bersih. Guru nyaman belajar bisa. Sebenarnya guru yang baru kelas yang nyaman menjaga ketertiban kelas lah, ya kan, jangan ribut. Coba dirubah dia menjadi kalimat positif. Nyaman. Menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri itu kan sudah positif, Bu, tidak perlu dirubah. Yang dirubah itu jangan membuang sampah. Ya, kita rubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Oke, tidak boleh menamai orang tua teman. Berbicara yang sopan. Iya, saling mengasihi. Iya. Saling mencintai. Saling mencintai. Tidak boleh menamai orang tua. Iya, Tadi bersikap sopan. bersikap atau sopan santun boleh ya kan? Ya. Udah semua di sana. Iya, yang sopan santun. Oke, lanjut ya Bu, biar cepat. Sekarang masuk ke bagian ketiga. Itu kita disuruh tahapannya yang ketiga harus menyarikan peraturan kelas yang sudah dibahas menjadi nilai kebaikan. Nah, jadi kan Bu, tadi sudah kita tulis peraturan. Lalu yang kedua, kita buat dia menjadi kalimat positif. Yang ketiga, langkahnya selanjutnya kita sarikan peraturan-peraturan tadi yang 10 tadi, kita sarikan dia menjadi nilai-nilai kebaikan. Nah, misalnya Bu, kelas yang bersih membuang sampah itu kan sama ya. Kelas yang bersih dengan menjaga kebersihan sama. Nah, kita sarikan dia. Tadi ada 2. Nah, ada lagi nih, menjaga kebersihan diri, 3 berarti. 3-nya ini kita sarikan menjadi 1 nilai. Kira-kira nilai apa yang mau dituju dari peraturan ini, yang ketiga peraturan tadi? Nilai apa yang mau dituju dari profil belajar Pancasila? Tanggung jawab. Mandiri. Lah. Kalau kebersihan diri, Berakhlak juga, akhlak Berakhlak diri sendiri, ya kan? Akhlak kepada diri sendiri. Coba kita buatlah dia menjadi Menjadi apa? mencintai
Mencintai diri sendiri. Mencintai lingkungan Dan atau diri sendiri. cinta lingkungan. Bencana. Kalau cinta lingkungan berarti dia sudah cinta dirinya kan? Diri dan Belum tentu. sekitarnya. Dirinya dan sekitarnya. Atau boleh ibu buat Bencana. akhlak pribadi. Berakhlak pribadi atau berakhlak. Gitu aja. Mana profil ini? Beriman, bertakwa, kebinekaan, bermalas, kritis, mandiri. Iya, tapi kalau saya lebih setuju kepada nilai-nilai kebajikan universal aja, dia lebih pas. Kalau profil pelajar Pancasila karena sudah ada itu, jadi kayaknya double nanti keyakinan kita dengan profil. Karena kita juga meyakini profil pelajar Pancasila. Mencintai. Iya kan? Nah, kalau ini tadi saran saya, cinta lingkungan satu, ya kan? Bisa. Lingkungan. Tinggal bagaimana kita menyampaikan sama anak-anak. Iya. Nah, kalau Sebelum kita kamu- mencintai lingkungan, Iya. kita mencintai diri sendiri. Mantap. Itu. Iya. Oh, cowoknya pada les ini. Iya. Nah, ini dia langsung ya. Berarti langsung kita. mantap. Itu juga. Boleh sudah. Nah, sudah disarikan Bu. Di sini ada yang Cinta sama. lingkungan. Oke. Ya kan? Menghargai, mencintai diri, menyayangi, Ini sama. ya, semua kerjaan Disiplin. PR, ya. Iya kan? Disiplin dengan kejujuran bisa kita bisa. Harus mengerjakan PR. Kita Iya. harus bertanggung jawab. Oke, angka keempat. Mandiri. Kemandiri. Apa? Bisa. Mandiri kan? Mandiri. Kita bikin data dulu apa sana. Ini melaksanakan. Tadi udah 5. Tampak seperti dan tidak tampak Mana? seperti. Meletakkan buku. Meletakkan buku atau peralatan Mandiri. kelas. Iya. Oke. Ini bisa Kita mandiri. Udah ya Bu. mandiri. Ini tadi sudah kan? Ya. Nah, kita anggap sudah selesai. Iya. Lanjut ke tahapan yang keempat, yaitu kita membuat tabel Y. Ayo Bu, ke bawahnya lagi Bu, ada contoh tabel Y. Gimana bikin? Tampak Ada seperti kalau mau, oh. dan tidak tampak seperti lagi Bu. Iya, ini. Ini dia. Nah, terdengar, terlihat, berperilaku. Apa Di ini? sampingnya aja Bu. Oh. Kan? Oh. Oh ini ya, ini harus memang ini dia. Atau di sini dia di sini ada kayak dengan orang ini. Mana ini? Ini Terdengar. buat Y. Maksudnya kayak mana? Gambar dulu tabel Y-nya, Mi. Enggak T dulu. Tabel T yang kelima. Kayak mana? Y, bentuk Y. Bentuk huruf Biar Y. biasa. Iya. Huruf Y. Gini. Iya. Iya, ke bawah. Nah, nah di sini terdengar. Terus di sini terdengar. Suruh lupa tulisan. Nanti kumpulkan ini. Iya. Nanti di patokan ibu nanti membuat itu. Udah perhatikan nanti. Terdengar. Ya. Terdengar Y kayak gini. Ciut ke bawah. Oke, kita bantu ya. Terdengar. Berarti contohnya gitu ya? Ya Bu. Ya, terdengar. Baru di sini terlihat. Terlihat. Ya, di sini berperilaku. Oke, coba buat dia di sini. Oke. Y. Atau ke belakang bisa. Nah, kita kupas yang tadi sudah kita sarikan menjadi berapa dia yang tadi sudah disarikan? Satu, nilai ke cinta lingkungan. Terdengar seperti apa yang cinta lingkungan ini? Atau buat sopan santun lagi. Coba, sopan santun itu bagaimana? Terlihat seperti apa kalau sopan? Berperilakunya yang seperti apa? Berperilaku sopan. Itu aja tulisan. Yang mana? Ini. Ya di sini menyapa ya kan? Coba bikin di sini Bu, sopan. Oh, di sini sopan. Ya. Ya. Terus ya kan? Ini tadi kan mulut kita menyapa, berarti dia sudah sopan. Ayo. Dia menyapa, mengucapkan salam. Mau masuk ucapkan salam ya kan? Iya. Ya. Menyapa. Mengucap salam kan? Mengucapkan salam. Permisi. Mengetok pintu. Mengetok pintu. Itu nanti mengetok pintu sini. Permisi. Permisi kan? Permisi boleh permisi. Ya kan? Dia nilai Berarti Bu kalau di sini terlihat kan? Dia sopannya apa? Sama temannya. Sama teman. Nggak sering gimana ya? Berbicara sopan dengan teman. Ya, misalnya kalau mau ini
Jadi hal yang saya dapatkan ini yaitu mengubah paradigma saya, ya, paradigma yang dahulu dengan yang sekarang, bahwa ternyata hukuman itu tidak lagi sesuai dengan pendidikan sekarang, tetapi bisa dirubah dengan konsekuensi. Kemudian Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertama, kegiatan dari awal pertengahan sampai berakhirnya materi webinar diseminasi budaya positif sudah berakhir. Terima kasih untuk pemaparan dari Ibu Lumayan dan Ibu Harowo selaku CGP Angkatan 10. Kiranya apa-apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan bisa menjadi terterapkan, teraksikan di dalam kelas terkhusus yang mana di tahun ajaran baru 2024-2025 kita sudah 100% IKM. Jadi nantinya ini sudah menjadi satu modal, satu bekal untuk kelas 3 dan 6. Dan mungkin nantinya juga di bulan Juli, di libur semester kita akan mengadakan IHT, memperkuat atau mengingatkan, menyegarkan kembali kurikulum merdeka. Jadi yang selanjutnya juga kalau seperti di keadaan Ibu Pemerintahan ya saya selaku kepala sekolah berusaha mengkondisikan waktu saya, ya Bapak Ibu. Tetapi banyak yang dikejar di akhir tahun pelajaran ini. Kadang kami mau coba jumpa dulu, tetapi yakin kalau kita sehat kita bisa mencapai itu semua. Ya. Lalu ini tambahan juga kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Seyogianya lanjutan dari kegiatan ini adalah kita rapat membahas terkait perpisahan kelas 6. Tetapi karena situasi ada pekerjaan yang urgent yang harus saya kerjakan hari ini untuk bahan untuk besok Bapak Ibu. Kita rapat di hari Sabtu setelah baris saja untuk pemantapan kegiatan acara perpisahan kelas 6. Karena besok kami juga akan mengikuti lomba karya kepemimpinan sekolah penggerak di SMP 2 Campak Nampu Hulu, sekolah Batinjak. Jadi ini juga kami izin kepada Ibu Anturi selaku paralel dari Ibu Haloho, begitu dan juga Ibu Matanari selaku paralel dari Ibu Nababan. Jadi kadang itu adalah hasil Sukarjo, tapi ya mari kita yakin, optimis bahwa semua pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan semangat dan tetap dalam keadaan sehat. Jadi Bapak Ibu, materi sudah selesai. Harapan saya ini menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan nantinya setelah kita 100% IKM. Tidak hanya sebatas materi, tidak hanya sebatas argumen bahwa penghilangan hukuman itu begini, menjelaskan gampang, tapi mengaksikan yang kadang susah. Kadang kita tidak ingat, mau kita tampar, mau kita pukul, ingat disiplin positif. Jadi kiranya kegiatan ini atas berkat Tuhan kita tutup. Salam sehat. Kita masing-masing doa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan seminar. Semoga apa yang disampaikan guru-guru kami tadi menjadi agar kami bisa menanamkan kepada siswa kami. Ya Allah, hanya kepadamu memohon pertolongan. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan agar kami bisa menjalankan tugas-tugas kami dan program-program yang ada di sekolah ini. Ya Allah, hanya kepadamu hamba meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 Budaya Positif dalam kegiatan diseminasi yang saya lakukan di SD Negeri 034779 Sidiangkat. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih.